God, did you see her? Hai guys, kembali lagi bersama gue di Luntus Cinema. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini, gue mau ajak kalian nonton sebuah film yang jujur saja bakal bikin kalian tercengang di akhir ceritanya. Sebuah kisah kelam yang penuh misteri, dosa, dan penyesalan. Film ini berjudul What Josiah Saw 2021. Jadi, siapkan diri kalian, fokus, dan jangan kedip sedikit pun. Karena film ini membuat kalian bertanya-tanya sampai detik terakhirnya. Baiklah, daripada bikin kalian penasaran, mari kita mulai ceritanya. That was his favorite tune. Di awal film, kita akan memperlihatkan sosok pria bernama Thomas. Ia berusaha menyalakan traktor tuanya yang tapak berkarat dan berat untuk berjalan. You got it this time, all right? You ain't gonna do me like that today. Beberapa saat kemudian, Thomas terlihat duduk tenang, berdoa di meja makan. Ia memanjatkan doa untuk ibunya yang telah tiada, dan juga untuk kedua kakaknya, Ellie dan Mary, yang kini merantau jauh ke kota. Hanya dia yang tersisa di rumah itu, bersama ayahnya, Josiah. I pray for Ma. I pray for Paul. I pray for Mary and Eli too. Amen. Singkat cerita, malam pun tiba. Thomas terbangun karena mendengar suara aneh dari luar rumahnya. Suara itu samar, seperti ada sesuatu yang bergerak di tengah gelapnya malam. Ia menatap ke arah jendela dan mencoba memastikan, namun tidak terlihat apapun di sana. Tak lama kemudian, adegan beralih ke kota. Terlihat seorang wali kota bernama Gentry yang tengah menerima kedatangan dua orang pria yang berasal dari perusahaan minyak. Mereka datang dengan satu tujuan, ingin membeli lahan milik keluarga Josiah. Bahkan, perusahaan minyak itu menawarkan komisi yang besar jika sang wali kota berhasil membujuk keluarga tersebut untuk menjual tanahnya. The only thing keeping it together is our company's interests. We're prepared to offer generous commissions. Meski tawaran itu terdengar menggiurkan, namun sang wali kota berkata bahwa akan sulit menawar rumah tersebut. Ia tahu anak bungsu dari Josiah pasti akan menolaknya. Bukan tanpa alasan, karena 16-an tahun lalu, di rumah itu pernah terjadi insiden yang mengerikan. Sebuah peristiwa yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Josiah. Thomas, si anak bungsu, harus menerima kenyataan pahit ketika ia menemukan ibunya tergantung di sebuah pohon yang tak jauh dari rumah mereka. This particular Sunday, figured he'd gone to fetch her. Sejak saat itu, Thomas tidak pernah pergi dari rumah itu. Ia memilih tinggal di sana, seolah terikat oleh kenangan kelam tentang kematian ibunya. Kini, rumah keluarga Josiah telah mendapat cap buruk dari warga kota. Mereka menyebut tempat itu sebagai rumah paling angker di daerah tersebut. Konon, setiap malam, arwah ibu Thomas kerap menampakkan diri, bergentayangan di sekitar rumah tua itu. Namun, bagi sebagian orang, semua itu hanya bisik-bisik warga. Cerita lama yang tak pernah terbukti. Sementara itu, sang wali kota yang sedang terdesak masalah keuangan, akhirnya bersedia membantu perusahaan minyak tersebut untuk mendapatkan lahan milik keluarga Josiah. I swear it's haunted. The town folk talk, really. Any commissions would have to be... Kembali ke Thomas. Hari itu, ia melihat ayahnya, Josiah, yang sedang mabuk di ruang tamu. Dengan ragu, Thomas mendekat dan bertanya, apakah benar arwah ibunya sedang bergentayangan di halaman rumah, seperti yang dikatakan orang-orang. Mendengar pertanyaan itu, Josiah langsung membantah. Ia menatap Thomas dengan mata yang merah karena alkohol, lalu berkata pelan, semua itu hanya omong kosong, hanya gosip bodoh yang dibuat warga.
Oh, you gotta wake up. Oh, wake up. But I swear, people been talking on it. Di malam harinya, Thomas terbangun dan kembali mendengar suara yang sering ia dengar. Namun kini, suara itu terdengar ada di dalam rumahnya. Keesokan paginya, Thomas melihat ayahnya berdiri di dekat pohon tua, tempat ibunya dulu mengakhiri hidupnya. Wajah Josiah terlihat pucat, matanya kosong menatap ke arah pohon tersebut. Perlahan, Josiah berkata dengan suara berat bahwa mereka berdua harus segera bertobat dan menghapus dosa-dosa mereka. Thomas menatap bingung, tak mengerti apa maksud ayahnya. We've been given away. I done nothing wrong, Pa. Josiah lalu bercerita, semalam ia didatangi oleh sosok istrinya. Sosok itu muncul dalam keadaan yang mengenaskan. Ia mengatakan istrinya kini menjadi arwah penasaran yang berjalan di luar rumah setiap malam. Your mother. She walk out there at night. Josiah menatap ke arah jendela dan berkata, dia ada di luar sana, Thomas, dan sekarang dia sedang memperhatikan kita. Thomas menatap ke arah jendela, lalu menangis ketakutan. Josiah kemudian berkata bahwa satu-satunya cara agar mereka terbebas adalah dengan bertobat dan melakukan hal-hal baik agar dosa mereka diampuni. And she wanna come to you too. I never seen her, Pa. We could save your mother, boy. Malam pun kembali datang. Kali ini, Josiah terbangun dari tidurnya. Dia kembali mendengar suara aneh. Suara yang sama seperti yang pernah didengar oleh Thomas malam sebelumnya. Di tengah kengerian, Josiah segera menghampiri Thomas dan berkata, besok pagi kita harus segera membenahi rumah ini. Pa, did you see her? We gotta spit shine this house. Singkat cerita, hari pun berganti. Thomas menghabiskan waktunya untuk membersihkan rumah itu dan memperbaiki traktor tua tersebut. Setelah berjam-jam bekerja di bawah terik matahari, akhirnya traktor itu kembali menyala. Thomas tersenyum bangga, lalu bergegas masuk ke rumah, ingin memberitahu ayahnya kabar baik itu. Namun, begitu masuk ke dalam, Thomas terlihat begitu panik. Ia mendapati ayahnya, Josiah, sedang berdiri di kamarnya. Dan di tangan Josiah tergenggam sebuah majalah dewasa yang baru saja ditemukan di bawah kasur Thomas. Wajah Josiah tampak murka dan kecewa. Sebagai bentuk hukuman, Josiah memaksa Thomas untuk mengurut cacing sambil menatap foto tersebut. You got to run down. Yeah, that's right. All right, now slow down, slow down. Setelah selesai berganti oli, Josiah kembali mengingatkan jika sekarang Thomas adalah seorang pendosa dan harus segera menembus dosanya. You got to atone. And you're gonna have to. Kemudian, adegan berpindah kepada seorang pria yang bernama Eli. Ia anak sulung dari keluarga Josiah. Berbeda dengan Thomas, hidup Eli kini luntang-lantung, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Suatu pagi, ketika ia sedang bersantai, seorang detektif datang menghampirinya. Detektif itu ingin menanyakan tentang kasus hilangnya seorang anak kecil yang menghilang sekitar seminggu lalu. Raut wajah Eli langsung tegang. Rupanya, di masa lalu, Eli pernah menjadi narapidana kasus penculikan anak. Namun dengan tenang, ia menjelaskan bahwa kali ini bukan dirinya. Ia sudah bertobat dan berusaha meninggalkan masa lalunya yang kelam. Detektif itu menatap tajam, mencoba membaca kebenaran dari sorot mata Eli. Tanpa bukti yang kuat, ia akhirnya pergi. 9-year-old girl went missing last week. That was 5 years ago. I did my time for that. You move an inch off your throne. Singkat cerita, Eli terlihat sedang berusaha menemui seseorang. Ia meminta kepada seorang pria berambut gondrong bernama Billy untuk segera memanggil bosnya. Eli pun dipertemukan dengan bos Bone, seorang pria berbahaya yang dikenal kejam. Here's he moved. Logan ain't seeing you, Eli.
You boys done blowing each other? Come on then. Hey, come on. Bone menugaskan Ellie untuk mencuri sebuah kotak yang berisi emas batangan milik kelompok Gypsy yang tinggal di daerah Odessa. Namun, emas itu bukan emas biasa. Menurut rumor yang beredar, emas batangan tersebut adalah emas terkutuk yang konon berasal dari gigi para Yahudi yang dibunuh oleh para Nazi di masa lalu. You know why Nazis pulled Jew teeth? Keep going on about them gypsies. Them Nazis took their share. Little here. Meski begitu, Bone sama sekali tidak percaya dengan kutukan itu. Ia hanya peduli pada nilainya yang besar dan menegaskan agar Ellie melakukan pencurian itu dengan cara apapun. Sebagai imbalan, Bone berjanji akan memberikan upah yang besar, cukup untuk membuat Ellie memulai hidup baru dan meninggalkan masa lalunya. Meskipun tahu resikonya sangat tinggi, Ellie yang sedang terdesak uang akhirnya setuju. Clear your markers. That record of yours wipe clean, or I kill you right here and now. Sesampainya di lokasi, Ellie bersama dua anak buahnya Bone langsung melancarkan aksinya. Di tengah pesta Gypsy, Ellie mulai panik ketika dihampiri seorang pria berambut cepat bernama Roy. Wajah Roy menatap tajam, penuh curiga. Ia bertanya dengan nada dingin, karena tahu Ellie bukan berasal dari daerah itu. What's your fucking problem, Mom? Ketegangan mulai terasa. Namun, sebelum situasi memanas, seorang wanita memanggil Roy, memintanya untuk pergi. Wanita itu bernama Gina. Dan dari tatapan matanya, tampak jelas ia terpikat oleh Ellie. Setelah beberapa percakapan ringan, Gina tiba-tiba mengajaknya untuk menemui seorang peramal nasib. Ellie tampak malas dan tidak tertarik. Tapi, agar tidak menimbulkan kecurigaan, akhirnya ia menuruti ajakan itu. Arjuna. Hey, what? Fortune teller. I'll be right back. Mama Luna menatap Ellie dengan tajam, lalu menggenggam tangannya. Matanya perlahan terpejam, dan ia mulai menerawang masa lalu Ellie. Tak lama kemudian, sang peramal membuka matanya. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa Ellie menyimpan dosa besar yang belum terselesaikan. Dosa yang menjerat jiwanya sejak lama. Tiba-tiba, sang peramal syok parah ketika mengetahui Ellie sendirilah penyebab ibunya disiksa di neraka. Sang peramal belum selesai. Ia juga mengingatkan jika Ellie merencanakan pencurian emas milik suku mereka. You've come for our gold. Singkat cerita, Ellie terbangun dan mendapati semua orang di camp Gypsy telah tewas. Ternyata, dua rekannya sempat melakukan perlawanan hingga menghabisi mereka semua. Namun, keduanya juga ikut menjadi korban. Ellie yang panik segera mengambil kotak emas tersebut. Namun tiba-tiba, ia melihat seorang bocah tersembunyi di sudut ruangan. Tanpa pikir panjang, ia membawanya pergi. Ellie baru tahu bahwa bocah itu adalah anak yang hilang selama ini. Dan ternyata diculik oleh klan Gypsy tersebut. Akhirnya, Ellie berhasil menyelamatkan si bocah, sekaligus membawa kabur emas terkutuk itu. Setibanya di bar, Ellie menyerahkan kotak emas itu kepada Bone. Melihat keberhasilannya, Bone tampak puas, meski dua anak buahnya harus tewas. Sesuai janjinya, Bone memberikan sebatang emas kepada Ellie. Namun, Ellie menolaknya karena tahu emas itu terkutuk. Dan benar saja, sesaat setelah Bone menyentuhnya, ia langsung tewas seketika. You busted up about Billy and Logan, huh? Hey, don't touch that. Saat Ellie tiba di kantor sheriff, menyerahkan bocah yang diselamatkannya dan menjelaskan semua kejadian di camp Gypsy. Kalau kini, ia hanya ingin menjalani hidup baru tanpa dosa di masa lalu.
Singkat cerita, setibanya di karavan, Ellie menemukan surat penawaran dari sebuah perusahaan minyak. Mereka ingin membeli tanah peninggalan orang tuanya yang berada di Texas. Merasa ini kesempatan untuk memperbaiki hidup, Ellie memutuskan untuk menemui adiknya Mary yang tinggal di Boston agar mereka bisa berunding dan mengambil keputusan bersama. Di sisi lain, sebuah pasangan suami istri sedang berkonsultasi dengan dokter. Milner sangat berharap bisa segera punya anak setelah bertahun-tahun menikah tanpa keturunan. Namun, dokter justru memberi kabar mengejutkan. Mary tidak bisa hamil lagi akibat pernah menjalani persalinan ekstrim saat masih remaja. Mendengar itu, Milner tampak kebingungan, sementara Mary terlihat gugup, terus mengusap lehernya, seolah sedang menahan rasa tidak nyaman. Sterilization is an extreme measure. There was accusations of infidelity for a psychiatric exam. Sesampainya di rumah, suasana pun memanas. Milner mulai membentak Mary, menuntut penjelasan tentang apa sebenarnya yang terjadi di masa lalunya. Ia merasa Mary telah sembunyikan sesuatu darinya. Sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan ekstrim yang disebutkan oleh dokter tadi. Namun, Mary tampak tidak ingin membahasnya, meminta suaminya untuk diam dan tidak membahas hal itu lagi. You asked me if I ever get mad? You got this fucking narrative in your head. Baby, I'm not trying to punish you. Keesokan paginya, Mary menemui seorang psikolog dengan wajah murung dan mata yang lelah. Ia mulai menceritakan beban yang selama ini ia pendam. Mary mengaku ia tak pernah bisa melupakan dosa besar yang pernah ia lakukan di masa lalu. Meskipun kini ia sudah menikah dan berusaha menjalani hidup baru. Kenangan kelam itu terus menghantuinya, seolah bayangan masa lalu menolak pergi. Sang psikolog yang mendengarkan dengan tenang pun menasihatinya bahwa Mary harus berani menghadapi traumanya, bukan melarikan diri. Karena selama ini ia terus menghindarinya. Masa lalu itu akan terus menemuinya kapanpun dan dimanapun. There's a hollow. And there's something beautiful. Child, because I need to give up. Sesampainya di rumah, Mary terkejut ketika melihat mobil Ellie sudah terparkir di depan rumah. Dan sudah kalian duga, Mary adalah anak kedua dari keluarga Josiah. All right, I'll catch you later, all right, Eli? All right. Okay. No right showing up like this. Dengan rasa canggung, Mary menyapanya dan menanyakan tujuannya datang ke sini. Ellie mengeluarkan surat penawaran dari perusahaan minyak yang berminat membeli tanah peninggalan orang tua mereka di Texas. Dengan nada meyakinkan, Ellie memujuk Mary agar setuju menjual tanah itu. Katanya, ini kesempatan langka. Jika mereka berhasil menjualnya, mereka bisa memulai hidup baru. Mary awalnya ragu dan akhirnya mengangguk setuju. Dan keduanya sepakat untuk pergi menemui Thomas, sang adik bungsu mereka. It's just out of nowhere they want to buy the farm. I want to go back. Don't worry, I'll deal with our father. Singkat cerita, ketika mereka akhirnya tiba di rumah peninggalan orang tua mereka, Mary terlihat gugup. Langkahnya berat untuk melangkah ke rumah itu. Sementara itu, Ellie berjalan perlahan mengitari halaman, memperhatikan setiap detail yang tak tampak berubah sedikit pun di masa lalu. Beberapa saat kemudian, Thomas muncul dari dalam rumah. Wajahnya penuh haru saat melihat kedua kakaknya setelah hampir 20 tahun berpisah. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga Josiah kembali berkumpul di rumah itu. Oh, God. Hey, you got any hoochie? Oh, yeah. I like your jacket, Mary. Matches mine. Di dalam rumah, sambil tersenyum, Thomas berkata bahwa saat ia membersihkan rumah beberapa hari lalu, ia sempat merasa punya firasat kakaknya akan datang. Dan ternyata firasat itu benar. Kedua kakaknya akhirnya pulang. Thomas kemudian
mempersilahkan Ellie dan Mary untuk bersantai sejenak. Dirasa ia sudah tahu kepulangan mereka, Thomas bercerita jika ia merasa canggung bersama kedua kakaknya. Tapi dengan kalimat dingin, si ayah meminta Thomas untuk bersiap. Untuk apa kira-kira? Easy to be early. Mary's as pretty as ever. Steady, boy. Beberapa saat kemudian, Ellie mengajak Mary keluar rumah untuk berbicara berdua. Tanpa mereka sadari, dari atas loteng, Josiah diam-diam mengintip mereka berdua. Sementara di luar, dengan nada cemas, Mary berkata, "Kita harus segera pergi setelah melakukan transaksi dengan perusahaan minyak selesai. Aku takut kalau mereka sampai menggali apa yang dulu kita pernah kubur." Ellie mencoba menenangkannya. Namun di dalam rumah, Josiah berkata, "Merekalah penyebab ibumu kini terbakar di neraka. Karena dosa merekalah, ibumu membeli mati di bawah pohon itu." Sebenarnya, apa yang dikhawatirkan Mary dan Ellie? Misteri semakin menarik. That sinkhole is still down by the creek. They the reason she burned. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah, Mary meminta Thomas untuk menyetujui penjualan tanah itu. Namun, Thomas hanya tersenyum tipis, tanpa menjawab sepatah kata pun. Di sisi lain, Ellie tampak gelisah saat mencari sesuatu dan tidak menemukannya. I guess I want to buy the farm. Malam pun tiba. Mereka bertiga berkumpul di ruang makan, membahas tentang penjualan tanah itu. Suasana yang awalnya tenang, perlahan berubah mencekam ketika Thomas tiba-tiba berkata dengan nada datar, "Kalian tahu, ibu sekarang ada di neraka. Ayah bilang, hanya dengan bertobat, kita bisa menyelamatkan diri dari siksa itu. Kita harus bersih dari dosa sebelum semuanya terlambat." Rupanya, sang ibu mundur akibat dari kedua kakaknya ini. Dulu, Ellie dan Mary terlibat dalam hubungan terlarang. Hubungan seharusnya tidak terjadi antara kakak dan adik. Dari dosa itu, Mary sempat mengandung. Dan saat ibu mengetahui kenyataan itu, ia tak sanggup menanggung malu dan rasa bersalah. Hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya di bawah pohon tua itu. Mom, she's in hellfire. You know you killed that baby. Sementara itu, Ellie berusaha membela diri dan berkata yang menghamili Mary adalah si ayah itu sendiri. That baby came from Pa. Saat Josiah kesal dengan mereka tidak mengakui dosanya, Ellie pun heran kenapa Thomas berbicara sendiri. Rupanya selama ini Thomas tidak benar-benar tinggal sendiri. Ia hidup bersama arwah ayahnya, Josiah, yang masih bergentayangan di rumah itu. Ia meninggal hanya beberapa jam setelah sang ibu bundur di bawah pohon tua itu. Dengan suara bergetar, Ellie mencoba menyadarkan Thomas. Kemudian Ellie berkata, ia sering menyiksa kita, dan dialah yang menghamili Mary. Thomas menatap kakaknya dengan wajah kebingungan. Sementara Ellie melanjutkan dengan nada penuh penyesalan. Setelah Mary hamil, ibu tak sanggup menerima kenyataan itu. Ia syok dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Dan mereka sepakat untuk menghabisi ayahnya. Mereka bertigalah yang telah melakukannya. So he heated up an iron and he stuck it on the side of your head. Merasa cukup membahas masa lalu, Ellie meminta Thomas untuk beres-beres rumah sebelum dijual. Namun, di sini Thomas tidak bodoh. Kemudian, ia berkata, "Aku sudah menemukan tulang-tulang ayah dan bayi Mary yang dikubur sekitar halaman rumah." Setelah Ellie diserang Thomas, di tengah kepanikan, Mary pun heran dengan musik yang menyala sendiri. Lantas, Thomas berkata jika mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. That was his favorite tune. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja terma Mary kambuh
setelah mengalami semua kejadian ini. Akhirnya, Thomas menghabisi kakaknya setelah ia mengalami serangan panik. Kemudian, kita akan melihat kelakuan Mary dan Ellie sesaat sebelum pergi ke kampung halamannya ini. Rupanya, apa yang dikatakan si ayah itu benar. Jika kakak beradik ini melakukan penyimpangan dengan melakukan hubungan sedara. Bahkan, setelah belasan tahun berlalu, mereka melakukannya lagi. Dan sudah dipastikan jika bayi yang lahir di saat itu berasal dari Ellie dan Mary. Dan film pun selesai. Dan begitulah akhir kisah dari keluarga Josiah. Sebuah rumah tua yang menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Ia menyimpan dosa, darah, dan arwah yang tak pernah tenang. Thomas mungkin mengira telah menebus segalanya. Padahal yang ia lakukan hanya meneruskan kutukan yang sama. Karena di rumah itu tak ada yang benar-benar mati. Hanya mereka yang menunggu giliran untuk menebus dosanya. Sampai di sini dulu audio cerita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan tombol like, share, dan subscribe. Biar kalian nggak ketinggalan kisah-kisah serem berikutnya. Hanya di Luntus Cinema.